Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sudah sepantasnya lah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul kembali di sini di acara Kaisar. Dan atas nikmat yang diberikannya pula lah kita masih bisa menikmati segala macam kenikmatan di bulan Ramadan ini, yang mana saudara-saudara kita mungkin banyak yang tidak dapat menikmatinya lagi. Rekan ikhwan sekalian, di hari yang ke-13 Ramadan ini, insya Allah tema kajian kita adalah fikih ziswah. Zis yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf itu wakaf. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Dr. Muhammad Yusuf MA. Sahabat saya akan bacakan dulu wilayahnya. Tempat tanggal lahir Sumatera Selatan 28 Juli 1971. Alamat Villa Inti Persada Blok B27 Pamulang Timur, Tangerang Selatan. Pendidikan beliau S3 Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Aktivitas beliau sekarang adalah pertama yaitu Dewan Syariah BPZIS Bank Mandiri. Yang kedua Dewan Syariah Laznas BSF. Ketiga dosen STIU atau STIPDI Al-Hikmah Mampang. Yang keempat yaitu dosen stay SPBI Sawangan Depok. Dan sebenarnya masih banyak lagi aktivitas lainnya yang tidak disebutkan di sini. Itulah biodata dari Ustadz kita. Sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya waktu sampai jam 1.20 Ustadz. 10 menit tanya jawab. Kepada Ustadz waktu dan tempatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu banyak, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ibadah kita, baik itu ibadah puasa ataupun ibadah sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan kepada kita dan Allah terima amal ibadah kita. Allah berikan kesempatan kita untuk melanjutkan ibadah kita selama bulan Ramadan, dan kita bisa menemui Ramadan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, jadi tema kita hari ini adalah fikih ziswaf ya. Fikih ziswaf sebenarnya sengaja saya cuman tuliskan di sini fikih zakat, karena infak, sedekah, wakaf itu bagian daripada zakat ya. Bagian daripada zakat. Jadi fikih zakat ini adalah salah satu dari bab dalam kitab ibadat. Di dalam fikih itu ada 4 kitab yang besar. Ada kitab ibadat, ada kitab muamalat, ada kitab munakahat, ada kitab jinayat. Ibadat mencakup taharah bersuci, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Salah satu daripada kitab ibadat tadi ada bab zakat namanya. Sering sekali kita mendengar istilah zakat ya, istilah zakat, karena istilah itu yang digunakan oleh Allah dan juga Rasulnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menggunakan kata zakat ya.
Apa arti dari zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah an-nama, yaitu berkembang. Berkembang. Jadi apa hubungannya antara zakat dengan berkembang? Banyak hubungannya. Yang pertama, harta yang wajib dizakati adalah harta yang berkembang. Kalau harta itu nggak berkembang digunakan untuk kebutuhan pribadi, itu tidak wajib zakat. Yang kedua, zakat juga dinamakan berkembang karena apa? Karena dengan kita mengeluarkan zakat, kita menjadikan harta itu berkembang nantinya. Ya. Jadi umumnya kalau harta sudah dizakati, Allah Subhanahu wa taala jadikan harta itu berkembang dan beranak pinak, ya. Jadi sangat salah sekali anggapan orang kalau ngeluarin zakat itu harta berkurang. Bukan harta berkurang, justru harta itu akan bertambah. Akan bertambah, ya. Bertambah itu Allah Maha tahu bagaimana cara nambahnya, ya. Yang kedua, zakat juga dari segi bahasa artinya ziyadah atau zada yazidu ziyadah, yaitu bertambah, ya. Bertambah. Hampir sama dengan berkembang tadi, ya. Bertambah di sini bisa bertambah berkahnya. Bertambah berkah, harta yang dizakati bertambah berkah. Yang tadinya harta itu cuma kita yang nikmati, setelah dikeluarkan zakat, setidaknya bertambah orang yang menikmati uang dari kita tadi. Bukan hanya kita yang menikmati, tapi ada juga fakir miskin, ya, anak yatim dan lain-lain yang menikmati dari harta itu. Kemudian zakat juga bisa berarti, ya, zakat yazku, yaitu mensucikan. Kenapa mensucikan? Karena orang yang mengeluarkan zakat sudah membersihkan hartanya dari harta yang bukan hak dia. Karena tidak semua yang kita miliki itu punya kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum dalam Al-Qur'an. Di dalam harta mereka, kata Allah, ya, ada hak bagi mereka yang meminta-minta ataupun mereka yang tidak mampu tapi dia tidak minta-minta. Jadi dengan kita keluarkan zakat, kita keluarkan yang bukan hak kita, ya. Tapi bagi mereka yang nggak mengeluarkan zakat, sama saja dia sudah memakan harta yang bukan hak dia. Jadi tidak 100% Allah berikan kepada kita 100%, 2,5% bukan milik kita. Kita salurkan. Loh, kenapa nggak Allah salurkan sendiri gitu kan? Kenapa harus lewat kita? Mendidik kita untuk punya jiwa sosial, ya. Allah sengaja salurkan dari kita itu ada harta yang bukan milik kita supaya kita punya jiwa sosial, bantu orang lain. Sama seperti kita, ya. Harusnya kalau kita, jadi kita sistem Allah ini sebenarnya bisa kita gunakan di saat kita ngasih jajan anak-anak, ya. Jangan kita kasih jajan full untuk dia. Nih nak, 5.000 untuk jajan hari ini, 1.000-nya masukin celengan masjid, ya. Walaupun kecil 1.000 ya nggak apa-apa, mendidik dia setiap hari dia, ya. Atau 1.000-nya kasih temannya, ya, gitu. Jadi mendidik juga, ya. Jadi sengaja Allah berikan lewat kita, mendidik kita punya jiwa sosial. Jadi banyak orang yang salah anggapan, ya. Gaji dia 5 juta, oh punya dia semua, padahal bukan, ya. 97,5% punya kita, ya. Gede, ya. Porsinya gede. 2,5% cuma sedikit, Allah minta sisihkan. Sisihkan, itu bukan punya kamu, ya. Salurkan, ya, keluarkan dari harta itu, ya. Kalau kita nggak keluarkan berarti kita sudah makan harta yang haram, bukan hak milik kita. Jadi ini arti zakat secara bahasa. Adapun arti zakat secara istilah, ini saya banyak lewatkan, ya. Bagian tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu setelah mencapai haul dan atau nisabnya untuk dibagikan kepada penerima tertentu. Bagian tertentu, tidak semua, ya. Tidak semua harta kita wajib kita keluarkan, enggak. Ada bagian tertentu sedikit sekali, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Allah kasih 100%, 2,5% Allah minta sisihkan. Cuma 2,5%, ya. Sedikit sekali. Jadi kalau ada yang bilang kewajiban dalam Islam itu membebani, tidak, ya. Allah kasih kita waktu 24 jam, cuman kita harus sisihkan sedikit sekali, ya. Kalau 5 kali sholat itu 1 kali sholat cuma 5 menit, 25 menit. Dari 24 jam yang Allah kasih, Allah cuma minta sisihkan 25 menit. Dari 1 tahun Allah kasih kita waktu, Allah cuma minta sisihkan 1 bulan untuk kita puasa, ya.
Dari seumur hidup yang Allah berikan kepada kita, Allah cuma minta sisihkan 1 kali untuk haji. Jadi sedikit sekali yang Allah bebankan kepada kita. Cuman untuk menguji sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, tidak semua harta wajib kita keluarkan. Kita punya Mercy ya, tapi untuk kebutuhan sehari-hari ya nggak wajib kita keluarkan. Semahal harga apapun ya, tidak wajib kita keluarkan zakatnya. Kita punya rumah ya, walaupun harganya 5 miliar, kalau itu tempat tinggal kita, nggak wajib kita keluarkan zakatnya. Jadi tidak semua harta wajib kita keluarkan zakatnya. Setelah mencapai haul harus lewat setahun dulu. Nah ini tidak semua jenis harta harus lewat setahun. Ada yang setiap kali panen langsung keluarkan zakatnya. Ada yang setiap kali gajian harus dikeluarkan zakatnya. Dan atau nisabnya, atau harus mencapai nisab. Ada batas minimal. Allah nggak membebani sesuatu itu kalau nilainya sedikit, enggak ya. Ada batas minimalnya. Baru dia kena wajib zakat. Untuk dibagikan kepada penerima tertentu. Penerimanya pun tertentu. Asnaf yang 8 yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah ini apa beda zakat, infak dan sedekah? Kalau zakat itu adalah sesuatu yang wajib kita keluarkan, zakat. Ya, zakat wajib kita keluarkan. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. 2,5, 5 itu kelipatan semua ya. 2,5, 5, 10, 20 ya. Gampang persentasenya itu cuma 4 itu aja. 2,5, 5, 10, 20% ya. Itu yang wajib kita keluarkan. Infak itu semua yang kita keluarkan itu namanya infak. Jadi zakat juga bisa namanya infak, sedekah juga bisa namanya infak, nafkah untuk keluarga kita juga bisa namanya infak, biaya transportasi kita juga namanya infak ya. Semua yang kita keluarkan itu namanya infak. Infak itu dari bahasa Arab namanya anfaqa yunfiqu, akhraja yukhriju, mengeluarkan. Apapun yang kita keluarkan itu namanya infak. Makanya di dalam Al-Quran kata infak seringkali digandeng dengan kata fi sabilillah, infak di jalan Allah. Karena ada infak nggak di jalan Allah ya. Orang bangun tempat judi namanya infak juga sebenarnya ya. Tapi bukan di jalan Allah. Makanya dalam Al-Quran kata infak seringkali ya, tidak semuanya. Seringkali digandeng dengan yunfiquna fi sabilillah, berinfak di jalan Allah ya. Jadi infak semua yang kita keluarkan. Kita beli baju sendiri itu infak, kita beli sepatu kita infak ya. Kita ini tidak semua infak ada pahalanya. Infak di jalan Allah baru ada pahalanya ya. Infak di jalan Allah artinya harus dengan niat karena Allah ya. Beli baju supaya bisa berangkat ke masjid dengan baju yang baru gitu kan, dapat pahala ya. Kita beli rumah ya, dapat pahala kalau kita niatkan di jalan Allah supaya bisa berteduh, supaya bisa khusyuk dalam ibadah gitu kan, supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah ya, insya Allah dapat pahala. Dengan niat baru bisa dapat pahala. Sedekah, kalau infak itu yang apapun yang kita keluarkan baik untuk orang lain atau diri sendiri. Kalau sedekah yang kita keluarkan untuk orang lain itu sedekah ya. Sedekah yang kita keluarkan untuk orang lain ya, dalam rangka menyenangkan orang tersebut itu namanya sedekah. Apapun ya yang kita keluarkan untuk orang lain namanya sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah ya. Kata Nabi, senyum aja udah sedekah, menyenangkan orang lain ya. Wa fi buti ahadikum sedekah ya. Seorang istri ngelayanin suaminya sedekah, nyenangin suaminya ya. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sedekah juga. Pokoknya apapun yang nyenangin orang lain namanya sedekah ya. Sedekah, infak dan sedekah tidak ada batasan siapa yang berhak menerimanya. Semua orang berhak menerimanya ya. Boleh kita sedekah gitu kan, orang kaya sekalipun miliuner gitu kan kita kasih sedekah ya boleh ya. Tapi kalau zakat enggak ya. Zakat asnafnya ada. Tapi kalau sedekah enggak. Semua orang berhak menerimanya. Semua orang boleh ya. Mau kasih orang kaya sekalipun sedekah boleh diberikan. Selama itu sedekah sunnah. Kalau yang wajib zakat enggak bisa. Zakat ada asnafnya. Ada 8 asnaf. Selain dari asnaf itu enggak boleh kita kita berikan kepada dia ya. Tapi kalau sedekah boleh ya. Kebetulan saya Dewan Syariah di Laznas BSM ya, di BPSIS Bank Mandiri
Kalau ada yang ngajukan proposal yang kita ragu, oh ini jangan-jangan dia nggak mustahik, kasih dana infak sedekah, nggak apa-apa. Ya, infak dan sedekah semua orang berhak menerimanya. Selama menyenangkan orang itu ya senang, dapat pahala ya pasti ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngasih orang kaya, boleh, tapi bukan zakat yang dikasih. Sedekah boleh, infak boleh. Untuk bangun masjid, infak ya bisa. Ya. Kalau ada yang ngajukan, kita mau proposal bangun masjid gitu kan, jangan dana zakat ya. Zakat bukan untuk bangun masjid ya. Infak dan sedekah ya. Pokoknya apapun yang tidak termasuk dalam asnaf itu infak sedekah masuk ya. Infak dan sedekah masuk. Hukum zakat, nah zakat hukumnya wajib jelas ya. Kita semua udah tahu karena dia adalah salah satu dari rukun Islam yang 5 ya. Dan pentingnya zakat itu bisa kita lihat dari kewajiban sholat itu Allah gandengkan dengan kewajiban zakat itu sampai 82 kali dalam Al-Quran. Menurut Sayyid Sabiq ya. Kalau menurut Dr. Yusuf Qardawi 32 kali. Loh kok beda hitungannya? Ya. Kok beda hitungannya? Kalau menurut saya ya, kenapa beda? 32 Dr. Yusuf Qardawi menghitungnya 32 kali itu sholat digandeng dengan zakat. Ya. Seperti di dalam ayat wa aqamas salata wa ataz zakata ya. Nah, digandeng sholat digandeng dengan zakat 32 kali memang ya. Tapi kalau sholat digandeng dengan zakat, infak dan sedekah bisa sampai 82 kali. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam sebenarnya tidak hanya memperhatikan ibadah kita, hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan manusia. Bahkan kalau kita kalkulasikan ya, perintah untuk kita menyembah Allah dengan perintah untuk berhubungan baik dengan sesama itu jauh lebih banyak hubungan baik dengan sesama. Ya, lebih banyak. Dan banyak sekali ya dalil yang menunjukkan bahwa seorang itu perhatian dengan sesama itu ya justru ganjaran tidak kalah besarnya dibanding kita ibadah dengan Allah ya, tidak kalah berbandingnya dengan kita sholat ya. Dalam sebuah hadis sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, ada seorang wanita ya, dia selalu sholat, selalu puasa gitu kan. Bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunat juga. Puasa bukan hanya puasa wajib, puasa sunat juga. Tapi dia tidak perhatian kepada orang sekitarnya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, ini orang di neraka, kata Rasulullah ya. Tapi sebaliknya kata sahabat, ada seorang yang mana dia sholatnya biasa aja, cuman yang wajib. Puasa juga puasa biasa aja, cuman puasa Ramadan saja, nggak puasa sunat ya. Sholat sunat juga jarang dia laksanakan, tapi dia perhatian dengan orang sekitarnya. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah, ini orang di surga ya. Jadi artinya ibadah sosial itu tidak kalah penting dibanding ibadah ritual. Bahkan orang yang ibadah sosialnya bagus bisa menutupi kekurangan ibadah ritual. Bisa nutupin kekurangan ibadah ritual ya. Ibadah puasa misalnya, orang yang nggak sanggup puasa lagi bisa dibayar dengan fidyah. Fidyah memberi makan orang miskin. Jadi kekurangan ibadah ritual bisa digantikan dengan ibadah sosial ya. Bahkan di dalam surah Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala ya mengecap orang yang tidak punya ibadah sosial atau ibadah sosialnya kurang itu sebagai orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menyanyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang enggak mau ngasih orang miskin. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa celaka? Karena dia enggak perhatian dengan orang sekitarnya. Orang yang salat ya, ibadah ritualnya bagus, kalau ibadah sosialnya kurang ya, itu bisa jadi ibadah ritualnya bukan motivasinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau motivasinya iman akan seimbang, ibadah hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia akan seimbang. Kita lanjutkan ya. Jadi hukumnya wajib. Ayatnya banyak sekali ya. Antara lain ini surah At-Taubah ayat 103, ayat tentang kewajiban zakat. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta mereka wahai Muhammad sebagai sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat ya.
Tutahhiruhum, yang akan menyucikan mereka, menyucikan dosa mereka, ya. Di saat kita berbuat baik kepada orang lain, ya, dosa kita berkurang. Dosa kita berkurang, ya. Tapi di saat kita nggak mau berbuat baik dengan orang lain, ya, atau bahkan kita nyakitin orang lain, dosa kita akan bertambah, ya. Akan bertambah. Jadi di saat kita berbuat baik sama orang lain, dosa kita berkurang, ya. Kalau kita nggak memperhatikan orang lain, dosa kita bisa bertambah, ya, bisa bertambah. Pernah dengar hadis Banil Muflis, kata Rasulullah, ya. Tahu nggak orang bangkrut itu? Kata sahabat, orang bangkrut itu orang bisnis ya Rasul, gitu kan. Orang rugi dalam bisnis ya bangkrut, ya. Tapi kata Rasulullah, bukan itu saya maksud. Orang yang selalu ibadah, salat terus, gitu kan, puasa terus di saat dia hidup di dunia, tapi dia nggak memperhatikan orang lain, atau bahkan dia nyakitin orang lain. Nanti di hari kiamat nanti, pahala dia akan ditransfer kepada orang yang dia sakitin, ya, akan ditransfer, ya. Di saat pahala dia udah habis, ya, masih banyak orang yang disakitin sama dia, yang tidak diperhatikan oleh dia, gitu kan. Allah transfer dosa mereka kepada dia, ya. Jadi pahala kita berkurang, ya, dosa yang bertambah, ya. Itulah kata Rasulullah yang bangkrut. Akhirnya, ya, pahala dia yang udah dia lakukan, sholat terus, puasa terus, tapi dia nggak perhatikan orang lain, ya. Bahkan dia menyakiti orang lain. Nah, ini pahala dia dikasihkan kepada orang yang dia sakiti, ya. Saat pahalanya udah habis, dosa mereka yang ditransfer ke dia. Jadi penting sekali, ibadah sosial nggak kalah pentingnya dibanding dengan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah ritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tutahhiruhum, membersihkan, fungsinya membersihkan, ya. Membersihkan harta itu sendiri, atau membersihkan dosa orang yang mengeluarkannya, atau membersihkan sifat tamak kepada harta dari orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri, ya. Jadi sengaja Allah wajibkan kita zakat supaya kita jangan terlalu tamak kepada harta. Kenapa orang suka kepada harta? Kenapa orang suka kepada harta? Sebenarnya orang suka kepada harta itu adalah bagian dari kerinduan dia kepada Allah sebenarnya, ya. Pernah dengar ayat di surah Al-A'raf ayat 172, ya. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia, Allah ketemu dulu dengan dia. Siapapun yang akan diciptakan, Allah ketemu dulu sama dia, ya. Ditanya dulu, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Allah tanya dulu, ngaku nggak saya sebagai Tuhanmu? Saat itu kita punya pengalaman ketemu dengan Allah. Saat hidup di dunia, ya. Pengalaman pertama kita itu, ya, pengalaman pertama kita itu yang menyebabkan kita setelah hidup di dunia, kita mencari-cari. Dulu saya pernah ketemu dengan zat yang maha kaya, zat yang maha memberi, zat yang maha mengayomi, zat yang maha menyediakan segala kebutuhan, ya. Kita kenal adalah Allah, ya. Dicari-cari, ternyata mereka yang nggak tahu, ya, yang nggak tahu ketemunya ada di uang nih. Uang ternyata nih, ya, punya sifat memberikan, menyediakan, mengayomi, membukakan jalan, memberikan kebutuhan. Uang, ya. Padahal bukan uang yang kita cari, ya. Kita rindu sama Allah, kita pernah ketemu sama Allah dulu. Allah maha kaya, yang maha memberikan segala sesuatu, yang maha penyayang, maha pengasih, gitu kan. Setelah kita hidup di dunia, kita cari-cari, ya. Cari-cari. Orang yang gak punya acuan, ya, gak pernah membaca Al-Quran, gak tahu, ya. Akhirnya ketemunya di uang, ya. Di uang. Nih uang ternyata ini nih yang menyediakan segala kebutuhan. Padahal bukan itu. Kita rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilahirkan, semua manusia, ya, semua manusia pernah ketemu dulu sama Allah, dan Allah pernah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, ngaku saya sebagai Tuhanmu? Qalu bala, semua manusia mengakui. Kenapa mereka mengakui? Karena mereka melihat sifat-sifat yang mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha memberi, Allah maha penyayang, Allah maha ini, Allah maha ini. Saat hidup, ya, kita cari-cari, ya. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, kita nggak pernah ngerasa sama sekali, nggak ngerasa ketemu sama Allah, gitu kan. Sama aja dengan pertanyaannya, pernah ngerasa berada dalam perut ibu? Nggak pernah ngerasa. Tapi betah dekat dengan ibu?
betah karena itu pengalaman pertama. Ya. Pernah ngerasa ya dimandiin sama ibu di baskom, ya. Ya, di dari air sungai di kampung. Pernah ngerasa? Nggak ngerasa, ya. Tapi rindu sama kampung nggak? Rindu. Kenapa? Karena itu pengalaman pertama. Ya. Karena kita rindu sama Allah, ya. Makanya kita cari-cari sifatnya yang kita dulu pernah kenal. Kita dulu pernah kenal dan pernah bertatap muka dengan Allah. Makanya kata Allah di akhir ayat tadi, "Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Jangan sampai kalian nanti di hari kiamat ya mengatakan, "Ya Allah, saya belum pernah dikasih tahu bahwa saya punya Tuhan." Ya. Jadi kita udah pernah ketemu sama Allah dulu dan udah mengakui di hadapan Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Makanya nggak ada manusia yang nggak ada Tuhan sebenarnya. Nggak ada manusia yang nggak ada Tuhan. Ateis itu nggak ada, ya. Dalam Al-Quran nggak ada yang orang yang nggak punya Tuhan. Yang ada adalah orang yang kebanyakan Tuhan, ya. Kebanyakan Tuhan. Nyari ada di uang. Tuhannya uang, ya. Yang nyari, adanya di jabatan. Oh, jabatan yang bisa menjamin hidup saya, gitu kan. Padahal bukan jabatan yang kita cari, bukan jabatan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah Allah. Allah yang punya sifat lebih daripada jabatan itu sendiri, ya. Allah yang punya sifat lebih daripada uang itu sendiri, ya. Cuman kita ngelihat mirip aja, ya. Mirip sifatnya dengan sifat Allah. Kita lanjutkan, ya. Ini sebab turunnya saya lewatkan, ya. Ancaman bagi yang tidak mengeluarkan zakat, ya. Ini banyak sekali ayatnya, jelas, ya. Allah ancam dengan api neraka. Sejarah zakat, ya. Zakat itu sebenarnya sudah diwajibkan sejak periode Mekah, ya. Periode Mekah, ya, sahabat udah mengeluarkan zakat, cuman belum ada kadarnya. Jadi berapapun mereka yang mau keluarin, ya. Seikhlasnya lah, seikhlasnya. Kalau sekarang orang dibilang seikhlasnya, ya ngambil yang kecil semua, ya. Seikhlasnya. Oh, zakat berapa? Seikhlasnya, ya udah 1.000 yang masuk, ya. Jadi di awal-awal sahabat dulu nggak perlu dia dibatasin, ya. Makanya baru Rasulullah batasin itu menjelang Rasulullah wafat. Baru ada pembatasan 2,5%, 5%, 10%, 20% itu menjelang Rasulullah wafat baru dibatasin. Ya, di masa sahabat nggak perlu pembatasan seperti itu. Mereka keluarin, ya. Bahkan Abu Bakar pernah datang kepada Rasulullah waktu perang Ahzab, ya. Ya Rasulullah, semua harta saya infakkan di jalan Allah, ya. Rasulullah kaget. Kata Rasulullah, untuk keluargamu apa? Taraktu fihim Allah wa rasuluh. Cukup Allah dan Rasulnya, ya, sebagai bekal buat mereka, ya. Jadi nggak perlu ditinggalin harta sama sekali, ya. Itu sahabat nggak perlu mereka ini, ya. Rasulullah pernah ceramah di depan sahabat-sahabat perempuan, ya. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, ya. Tahukah kalian siapa yang paling banyak di neraka? Ya. Siapa ya Rasul? Kaum perempuan, ya. Lu kok kaum perempuan? Gitu kan? Protes. Nah, perempuan udah gitu protes dia dah, ya. Kenapa perempuan? Li'annahunna la yashkurnal ashira, kata Nabi. Karena mereka kurang bisa berterima kasih kepada suami, ya. Suaminya banyak berbuat baik apapun, ya, sekali berbuat jahat hilang semua kebaikannya, ya. Nggak dianggap lagi dah, gitu kan. Itu Nabi yang ngomong, bukan saya, ya. Nabi yang ngomong, tapi yang di sini enggak, ya. Kelihatan dari muka-mukanya beda ada, ya. Beda. Terus bagaimana jalan keluarnya ya Rasulullah supaya kami nggak masuk neraka, kata sahabat, ya. Kata Rasulullah, hapuskan dosa kalian. Bagaimana cara menghapus dosanya? Banyak-banyak berinfak di jalan Allah, ya. Banyak-banyak berinfak di jalan Allah, ya. Rasulullah ngomong begitu, langsung mereka copotin semua antingnya, ada yang kalungnya. Ini halalillahi wa rasulih, ya, ini untuk Allah dan Rasulnya, ya. Mereka nggak ragu-ragu lagi, mereka langsung keluarkan. Sampai Bilal yang menemani Rasulullah saat itu nggak sanggup lagi bawa perhiasan yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat perempuan, saking mereka takutnya dengan api neraka, ya. Sahabat ditegur langsung aja, nyumbang begitu, ya. Kita udah berbuih-buih kita ngomong tentang zakat, infak, sedekah, ya. Kalau orang sekarang, ya, kalau di sini enggak, ya, insya Allah nanti banyak yang ini yang ngeluarin, ya. Ya, udah berbuih-buih gitu kan, orang nggak ngeluarin juga, ya. Sahabat
ditegur aja udah langsung ya. Jadi makanya Rasulullah belum batasin zakat itu, menjelang Rasulullah wafat baru Rasulullah tulis. Baru ditulis 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20% gitu kan. Baru ditulis menjelang Rasulullah wafat. Makanya kaum orientalis ya mengira bahwa aturan zakat itu bukan Rasulullah yang bikin, Abu Bakar. Karena di masa Abu Bakar baru itu diungkap. Ya. Menjelang Rasulullah wafat baru Rasulullah tulis dalam bentuk tulisan. Ditulis oleh juru tulisnya Rasulullah. Ya. Nah, itu disampaikan kepada sahabat-sahabat yang terkemuka, salah satunya adalah Abu Bakar. Di saat Abu Bakar naik dibacakan oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar. Ini surat dari Rasulullah, ya. Zakat itu yang wajib adalah sekian 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 sekian. Di masa Rasulullah nggak perlu itu ya, sahabat keluarin semaunya ya. Semua Utsman bin Affan waktu perang Tabuk ya, semua harta saya adalah saya sumbangkan untuk perang Tabuk, kata Utsman. Ya, mereka nggak perlu kadar-kadar berapa, nggak perlu ya. Tapi setelah Rasulullah wafat, baru itu diungkap oleh Abu Bakar. Ini ada surat Rasulullah pesan, ya, zakat ini sekian, zakat ini sekian, zakat ini sekian, zakat ini sekian. Ya, karena ya setelah itu orang nggak akan ngeluarin kalau memang nggak disebutkan berapa yang wajibnya. Ya. Keutamaan zakat ini banyak sekali ya, kita lewatkan. Ya. Banyak sekali di sini nih. Urgensi zakat dapat dilihat dari sejumlah problematika masyarakat. Ya. Salah satunya problematika kesenjangan, ya. Banyak orang miskin, orang kaya yang terus jadi kaya gitu kan, yang miskin terus tambah miskin gitu kan, karena zakat nggak disalurkan. Kalau zakat disalurkan, ya, berkurang, ya. Berapa potensi zakat di Indonesia? Ya, ada 100 triliun. Potensi zakat di Indonesia ini 100 triliun. Saya pernah sampaikan di dalam forum zakat dunia di tahun 2010 di Yogyakarta, ya. 100 triliun potensi zakat yang ada di Indonesia. Itu 100 triliun setahun ya bisa mengentaskan kemiskinan ya. Kalau kita mau berusaha ya 100 triliun untuk yang di Aceh dulu gitu kan. Tahun berikutnya untuk Sumatera Barat ya. Tahun berikutnya untuk yang di Riau, Sumatera Selatan gitu kan, terus ya 10 tahun udah habis orang miskin di Indonesia ya. 100 triliun bukan kecil ya, bukan kecil. Dulu waktu saya kuliah di Maroko, ya, di Maroko itu nggak ada sumber daya alam, yang ada cuma fosfat, ya. Kalau di kita ada minyak, ada gas, ada emas, ya, ada batu bara, ada semuanya, nikel, ada apa semuanya, ya. Sampai nggak kehitung lah dah, ya, sumber daya alam kita. Maroko itu cuma sumber daya alamnya itu fosfat. Sekolah gratis dari SD sampai doktor, ya. Gratis tis ya. Bukan kayak kita gratis SD tapi ada aja pungutannya ya. Ada aja pungutannya, entah pungutan apa kayak gitu kan. Di sana memang nggak boleh sama sekali. Dan wibawa raja itu benar-benar berwibawa. Orang nggak berani mungut ya. Nggak berani mungut. Dikasih beasiswa, dikasih asrama ya, sekolah gratis ya. Nggak ada uang ujian, nggak ada uang kertas, uang apa gitu kan, nggak ada. Semua gratis ya. Semua gratis. Dari mana mereka dapat itu? Cuma dari zakat. Zakat dikumpulin, ya. Makanya departemen yang paling kaya di sana itu adalah departemen wakaf, ya. Itu kementerian yang paling kaya, kementerian wakaf. Ya. Itu kita dibiayain, mahasiswa asing, ya, diistimewakan. Bukan hanya dikasih uang saku, bukan hanya dikasih asrama, ya. Mereka nggak perlu nyuci, ya, nggak perlu bersihin kamar, udah ada pembantunya, ya. Diservis orang asing, ya. Kenapa? Karena prinsip mereka ini orang asing terpulang kampung pasti cerita nih kayak gini nih, ya. Pasti cerita nanti katanya, ya. Diservis, kita nggak perlu nyuci baju, ya. Nyuci baju tinggal store aja, store gitu kan, nggak perlu nyuci baju. Sampai dokter itu saya rasakan, ya. Sampai dokter saya rasakan di sana itu. Sama dengan Arab Saudi juga begitu juga ya. Sekolah gratis gitu kan, tapi di Arab Saudi masih nyuci sendiri ya. Di Maroko orang asing, khusus orang asing nggak usah nyuci. Nggak usah ngepel, nggak usah beresin kamar tidur gitu kan. Pokoknya ada yang beresin nanti ya. Enak di sana ya. Problematika minta-minta, banyak yang minta-minta ya. Nah ini sangat menyedihkan sekali. Kita banyak lembaga zakat gitu kan. Cuman kok ini orang yang minta-minta di jalan ini harusnya berkurang setiap tahunnya, ya.
Cuman karena mungkin kerjanya nggak ada sinergi ya. Harusnya berkurang setiap tahun ya. Bisa aja direkrutin semua gitu kan. Ditampung, ada penampungannya gitu kan. Yang nggak sekolah disekolahkan, yang nggak ada kerjaan dikasih pekerjaan. Ya. Nah, ini bisa diatasi dengan zakat ya. 100 triliun bukan kecil, besar ya. Problematika rusaknya hubungan, maraknya bencana banyak bisa diatasin kalau ada dana zakat ya. Membujang ya, nggak bisa kawin bisa dikasih dana zakat ya. Waktu di Arab Saudi dulu, orang yang mau kawin itu dapat dari dana zakat itu berapa? 125 juta. Tapi 125 juta di sana itu nggak cukup untuk kawin ya. Kawin di sana itu 750 juta. Jadi dia harus cari tambahan lagi ya. Harus cari tambahannya ya sekian, 575 juta lagi dia harus cari tambahan ya. Problematika pengangguran, banyak pengangguran bisa kita sediakan, kita bisa bikin pabrik gitu kan. Dana zakat boleh dibikin pabrik, boleh ya. Ya, misalnya satu kampung banyak pengangguran gitu kan, bikin pabrik apa? Mereka orang di sini banyak bisa tekstil gitu kan, bikinkan pabrik tekstil mereka pekerjakan di situ. Ya, harusnya nggak disalurkan kasih uang, jangan dikasih uangnya ya, kasih uang beli rokok nanti ya. Kasih pabrik, aduh kerja di situ, ambil dari uang kerjanya mau beli rokok terserah dah gitu kan. Urbanisasi orang ke kota gitu kan, banyak kota karena di kampung nggak kebagian zakat. Lembaga zakat kebanyakan adanya di Jakarta ya, yang menikmati orang Jakarta ya. Harusnya yang di Jakarta ini zakatnya ke daerah. Orang Jakarta udah makmur ya, udah lumayan lah. Orang Jakarta yang penghasilannya di bawah 3 juta saya kira udah nggak ada ya. 3 juta. Amin insya Allah ya. Berkah ya. Rezeki itu yang penting berkah, bukan nilainya ya. Nah, ini banyak sekali yang nggak mungkin saya ini kan terus ya. Syarat umum harta yang wajib dizakati milik penuh ya. Kalau nggak milik penuh nggak wajib zakat, harus milik penuh. Kita punya 100 juta ngutang nggak wajib ya zakatnya ya, nggak wajib zakat. Yang kedua berkembang artinya di luar kebutuhan ya. Kita beli rumah kedua untuk investasi baru wajib zakat ya. Tapi zakatnya nanti di saat dijual. Kalau udah dijual 2,5% keluarkan sebagai harta perdagangan. Kalau disewakan, uang sewanya yang wajib kita keluarkan per tahun 2,5%. Cukup nisab ya, ada batas minimalnya. Gak setiap harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, ada batas minimal yang baru kena kewajiban zakat. Yang keempat, lebih dari kebutuhan biasa. Kalau masih dalam batas kebutuhan, ya gak wajib zakat. Bebas dari hutang ya. Kalau kita masih punya hutang yang harus segera dibayar. Tapi kalau hutang nggak harus segera dibayar nggak ya, harus segera dibayar gitu kan. Kita punya hutang 20 juta gitu kan, harus segera dibayar, ajukan ke lembaga zakat ya. Kalau harus segera dibayar. Tapi kalau cuma nyicil gitu kan, sebulan 500.000 ya, kayak beli motor gitu kan. Orang semuanya punya hutang semua di sini ya. Tapi di sini nggak ya? Nggak ya. Nggak dikira sedikit. Di jalan motor banyak banget gitu kan. Kenapa? Karena kredit motor itu gampang sekali ya. Jadi rata-rata orang punya lah, ada utang pasti nyicil gitu kan. Karena dia nyicil nggak kena kewajiban, bukan orang yang berhak menerima zakat. Kenapa? Karena dia nyicil. Kalau dia harus bayar segera, ini baru harus segera, dan dia nggak punya dana untuk bisa melunasi. Penghasilannya nggak cukup untuk itu. Nah, ini baru ya. Kalau nggak harus segera nggak ya. Berlalu setahun, harus tahun dulu ya, haul. Siapa yang diperintahkan untuk mengambil zakat? Nah, ini pemimpin sebenarnya ya, pemerintah ya. Kalau Pak SBY mau bikinkan SK, seluruh PNS dipotong 2,5% dari gajinya gitu kan, termasuk amil zakat juga Pak SBY ya. Harus dibisikin Pak SBY kalau mau keluarkan SK gitu kan, 2,5% gaji PNS dipotong untuk zakat. Pak SBY jadi amil zakat, kita kasih uang amil lah. Mungkin mau kali dia ya. Barangkali ya, lumayan 100 triliun gitu kan. 100 triliun, porsi amilnya udah berapa itu ya. Harta yang wajib dizakati ini ada emas dan perak ya. Sebenarnya bukan emas dan perak aja, harta simpanan juga ya. Hasil pertanian, barang dagangan, binatang ternak, hasil tambang, rikas. Rikas itu barang temuan ya. Barang temuan artinya kita mau
bangun rumah, gali pondasi, tahu-tahu ada segepok emas ya. Nah ini namanya rikas ya, segepok emas ya. Tapi kalau nemu di jalan bukan rikas namanya, nemu di jalan balikin ya. Ini kita gali di tanah kita sendiri, kita beli tanah nih ya. Kita mau bangun rumah, gali pondasi, tahu-tahu terpendam di dalam ya. Ada emas gitu kan. Nah ini wajib kita keluar zakatnya. Karena itu tanah udah kita beli, kita membeli tanah dan segala isinya kan. Jadi itu masuk milik kita sendiri. Nggak kita perkirakan ada emas ya. Silakan nggak apa-apa. Punya kita itu. Karena kita udah beli tanahnya ya. Tanah dan segala isinya punya kita. Jadi kalau orang di tanahnya itu ada sumber minyak, minyaknya itu punya dia ya. Punya dia. Aturan Islam seperti itu ya. Orang memiliki tanah, lahan dan segala isinya sampai ke akar-akarnya itu punya dia ya. Jadi kalau ada sumber minyak di situ, dia punya dia semuanya itu ya. Jadi kalau ada emas nih ya, segede kepala manusia gitu kan, wajib dikeluarkan zakatnya. Itu rikas barang temuan. Tapi kalau nemu di jalan, bukan itu ya. Nemu di jalan balikin ya, balikin ke polisi ya. Tapi jangan ke polisi, ntar nanti hilang. Zakat emas dan perak ya. Emas dan perak zakatnya syaratnya 2. Yang pertama adalah nisab. Nisab itu kadar minimal. Nggak mungkin saya baca semua ya. Kadar minimalnya adalah 85 gram ya. Perak ya senilai itulah ya. Kira-kira senilai 85 gram. Kalau dirupiahkan ada 42 juta setengah. Kalau harga emas sekarang itu 500.000 per gramnya ya, per gram. Jadi kalau kita punya deposito ya, nilainya mencapai 42 juta setengah, kita kena kewajiban zakat. Kapan bayar zakatnya? Setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang hitungannya hijriyah, bukan masehi. Ini banyak orang yang hitungnya dengan masehi. Hijriyah ya, dalam Islam itu cuma ada tahun hijriyah ya. Jadi hitungannya 1 Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, 1 Muharram yang akan datang gitu kan. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi 85 gram atau 42,5 juta ya. Setelah berlalu setahun. Jadi 2 syaratnya. Pertama, batas minimalnya mencapai 85 gram atau 42,5 juta ya. Dan dia sudah berlalu selama setahun. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya tabungan 42,5 juta, taruhlah 45 juta gitu kan. Di bulan yang ke-6 turun jadi 40 juta. Kan nggak mencapai nisab. Tapi di akhir tahun mencapai nisab lagi, tetap wajib ya. Jadi yang dihitung adalah awal tahun dan akhir tahun. Awal tahunnya mencapai ya, baru dihitung ya, sampai akhir tahun tetap dia di atas nisab, baru kena kewajiban. Adapun berkurang di tengah-tengah tidak masuk hitungan ya. Jadi berapa yang wajib kita keluarkan? 2,5%. Jadi kalau orang punya misalnya 100 gram emas ya, dia simpan selama setahun, tahun depan ya masih tetap 100 gram, berarti yang wajib dia keluarkan adalah 2,5 gram emas. 1/40, 2,5% 1/40 ya. Jadi 2,5 gram. 2,5 gram emas boleh dia bayarkan dengan emas, boleh dia bayarkan dengan uang. Berarti kalau dengan uang 1.250.000. Kalau kita punya deposito ya, depositonya 50 juta gitu kan. Berlalu sampai setahun ya, tahun depan wajib kita keluarkan 1/40. 1/40-nya adalah 1/40-nya sama 1.250 ya. Kan 1/40 1.250 sama tadi ya. 100 gram 50 juta ya sama ya. Perak begitu juga. Berlian bagaimana? Semua perhiasan dinilaikan sama dengan emas dan perak. Kalau nilainya mencapai nisab 42,5 juta ya, maka ditunggu sampai setahun, wajib dia keluarkan zakatnya 2,5%. Semua perhiasan, berlian, permata ya, semua yang bernilai itu termasuk dalam kategori emas dan perak. Kemudian adapun hasil pertanian ya. Nah ini apakah wajib zakat perhiasan yang dipakai ya? Nah ini banyak yang salah persepsi di sini ya. Memang ulama mayoritas mengatakan gak wajib, tapi saya lebih cenderung mengatakan hukumnya wajib. Dengan syarat, 2 syarat tadi. Kalau dia mencapai nisab dan berlalu sampai setahun. Nisab adalah
85 gram. Jadi kalau orang punya perhiasan yang dia pakai melebihi 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Kalau kurang dari 85 gram baru gak kena kewajiban zakat. Lu dalilnya dari mana? Nah ini, ya. Dalil Rasulullah pernah didatangi seorang wanita, dia lagi bawa anak perempuannya, ya. Di tangan anaknya ada gelang dari emas yang tebal. Kata Rasulullah, "Atu addina zakataha?" Udah dibayar zakatnya belum? Kata dia, "Belum ya Rasulullah." Ya. Mau nanti di hari kiamat nanti dipakaikan gelang dari api neraka? Enggak mau. Langsung dia copot gelangnya. Ini sahabat, ya. Sahabat ditegur langsung dia copot, ya. Kalau kita masih ragu-ragu, ya. Ragu-ragu, langsung copot. Humalillahi wa rasulih. Ini untuk Allah dan Rasulnya, ya. Nggak mau dipakaikan emas dari api neraka, ya langsung dia copot, ya. Ini humalillah wa rasulih, ya. Ini untuk Allah dan Rasulnya. Langsung dicopot, ya. Rasulullah juga pernah datang kepada Aisyah, ya. Aisyah, ya, memakai perhiasan, ya. Perhiasan fatkhat min warik, dari perak. Rasulullah tanya, ya. Ya Aisyah, ini apa? Atazayyanu laka ya Rasulullah, ya. Saya berhias untuk ketemu dengan engkau ya Rasulullah, ya. Udah dibayar zakatnya belum? Itu maksud saya, kata Rasulullah, ya. Belum ya Rasulullah. Mau nanti dipakaikan perhiasan dari api neraka? Enggak mau ya Rasulullah. Hasbuka minan nar. Ini cukup untuk bisa membawa ke neraka nanti, ya. Ini istri sendiri, ya. Rasulullah enggak pandang bulu, ya. Enggak pandang bulu. Kalau udah kena kewajiban zakat, kena kewajiban zakat. Padahal Aisyah udah capek-capek ya berhias gitu kan. Mau ketemu sama Rasulullah ditanya dulu, ya, ini udah dizakatin belum, ya. Subhanallah, ya. Rasulullah, ya, nggak pandang bulu kalau kena kewajiban zakat, hatta istrinya sendiri pun tetap dia wajibkan zakatnya. Tapi dalil jumhur yang mengatakan nggak wajib zakat, nah ini, ya. Makanya saya nggak sependapat dengan jumhur. Anna Aisyah zaujin Nabi, Aisyah kadat tali banata akhiha yatama. Aisyah pernah mengasuh, ya, keponakannya yatim fi hijriha di pangkuannya atau di asuhannya. Lahunnal huli, mereka dipakaikan perhiasan, fala tukhrij minhu zakah. Tidak dia keluarkan zakatnya. Kalau menurut saya di sini, ya, beda dengan hadis tadi, ya. Hadis tadi disebut 2 gelang emas yang tebal. Kalau ini nggak disebutkan, jangan-jangan ini perhiasan karena ini anak yatim, ya. Bukan berarti anak yatim nggak berhak untuk dapat perhiasan gede, bukan, ya. Jadi pernah mengasuh anak-anak perempuan dari saudaranya, keponakan-keponakannya yang telah yatim dalam rumahnya. Mereka memiliki perhiasan, namun Aisyah tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Bisa jadi perhiasannya kecil, ya, cuman batangan-batangan kecil, ya, nggak mencapai nisab. Kalau mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua dalil dari jumhur, anna Abdullah ibnu Umar karena yuhalli banati, ya, Ibnu Umar memakaikan perhiasan anak-anaknya dan hamba sahayanya emas, namun dia tidak keluarkan zakatnya. Ini juga tidak menyebutkan berapa kadarnya, ya. Bisa jadi ini kecil, makanya dia tidak keluarkan zakatnya, ya. Yang ketiga, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, dia pernah berkata, tidak wajib zakat pada barang perhiasan, ya. Jadi laisa fil huliyyi zakah, tidak wajib zakat pada perhiasan. Nah ini tidak sebanding dengan hadis yang dijadikan dalil Abu Hanifah tadi. Yang mana tadi Rasulullah sendiri mengatakan kalau ini adalah Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar adalah sahabat, ya. Pendapat sahabat tidak sebanding dengan pendapat Rasulullah, ya. Jadi tetap menurut saya adalah wajib zakat. Kita langsung kepada zakat hasil pertanian. Kalau hasil pertanian, ya, kewajibannya disebutkan dalam Al-Quran, kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Nah ini berbeda dengan emas dan perak tadi. Kalau emas dan perak tadi nunggu setahun. Kalau hasil pertanian setiap kali panen wajib zakat dengan syarat mencapai nisab. Setiap kali panen, ya, dengan syarat mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya itu Rasulullah menyebutkan 5 wasak. 5 wasak itu, ya, 1 wasak itu 60 sok. Berarti 5 dikali 60, 300, ya. 1 sok itu adalah 2,1 kilogram. Berarti 630, ya. 630 kilogram. Jadi kalau orang punya hasil pertanian mencapai 630 kilogram, ya, setiap kali panen, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 5% kalau itu pakai biaya, ya. Dia pakai biaya, ada tukangnya, ada petaninya gitu kan.
dan 10% kalau tanpa biaya. Dia cuma taburkan benih, ya, tumbuh sendiri, ada hasilnya, nah ini dia 10%. Tapi kalau ada biayanya 5%, ya. Jadi ongkos biaya itu 5%. 5%. Jadi ya itu tidak semua hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib zakat ini adalah hasil pertanian yang bertahan lama. Beras, ya, kurma, gandum, ini tahan lama, ya. Ini yang kena kewajiban zakat. Bagaimana dengan hasil pertanian yang nggak tahan lama? Yang nggak tahan lama itu hasil perdagangan nanti, ya. Di saat dijual, nilai jualnya mencapai nisab emas dan perak 42,5 juta, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau hasil pertanian yang tidak tahan lama seperti jeruk, apel, ya, buah-buahan lah, ya, semuanya itu nilai jualnya selama setahun mencapai nisab emas dan perak 42,5 juta, maka dia wajib keluarkan zakatnya 2,5%, ya. Kita lewatkan ini, ya. Nanti bisa tanya, ya. Zakat hewan ternak, ya. Adapun hewan ternak, yang wajib dizakati Rasulullah cuma menyebut 3, onta, sapi, dan kambing. Onta, sapi, dan kambing syaratnya adalah 3. Pertama, nisab, ya, ada kadar minimalnya. Kadar minimal untuk kambing itu adalah 40 kambing. Jadi kalau orang punya peternakan kurang dari 40 nggak wajib zakat. Sapi 30 sapi, kalau kurang dari 30 nggak wajib zakat. Onta 5 onta, kalau punya 4 nggak wajib zakat, ya. Mencapai haul dulu setahun. Jadi itu tadi 40 kambing bertahan sampai setahun. Kalau di akhir tahun udah jadi 39 nggak wajib zakat, ya. Sebelum setahun udah kurang dari 40 nggak wajib zakat. Begitu juga sapi kurang dari 30 nggak wajib zakat. Onta kurang dari 5 nggak wajib zakat, ya. Kemudian hewan ternak yang diberi, yang ini maksud yang diberi makanan halal ini adalah yang dipelihara. Kalau nggak dipelihara nggak wajib zakat, ya. Ada orang punya kambing dilepas di hutan gitu kan, udah dah biarin dah gitu kan, beranak pinak gitu kan. Ntar nanti udah kira-kira udah banyak berkembang biak dia gitu kan, baru diambilin, baru dijual. Nah ini tidak wajib zakat sebagai hasil peternakan, tapi wajib zakat sebagai hasil perdagangan kalau dia jual, ya. Jadi harus dipelihara memang hewan ternak, ya. Nisabnya nah di sini 40 sampai 120 1 ekor kambing, 121 200 2 ekor kambing, 201 399 3 ekor, 400 499 4 ekor, setiap tambah 100 tambah 1 ekor, ya. Jadi 40 minimalnya, 40 sampai 120 cuma 1 ekor kambing, 120 sampai 200 2 ekor, 200 sampai 300, ya, 399, ya, itu 3 ekor, 499 itu 4 ekor, dan seterusnya, ya. Berarti 500 5 ekor, 600 6 ekor, 700 7 ekor, ya. Kalau sapi, nah sapi ini gampang rumusnya, ya. 30 ekor sapi, 1 ekor sapi zakatnya. 1 ekor sapi yang usia 1 tahun. 40 ekor sapi, 1 ekor sapi yang usia 2 tahun. Jadi cuma itu rumusnya, ya. 70 1 ekor sapi usia setahun dan 1 ekor sapi usia 2 tahun. 80 2 ekor sapi usia 2 tahun. 120 bisa 4 ekor sapi usia setahun atau 3 ekor sapi usia 2 tahun. Ya, 150 5 ekor sapi usia 1 tahun, ya. 200 bisa 5 ekor sapi usia 2 tahun. Nah, ya. Unta karena kita gak punya unta kita lewatkan, ya. Ya, siapa tahu nanti ada peternak unta, ya. Nah, bagaimana dengan binatang lainnya, ya, hewan lainnya? Jadi hewan yang wajib dizakatin ini adalah hewan yang berkaki 4, ya. Kaki 2 nggak wajib zakat. Jadi kalau punya peternakan ayam nggak wajib zakat kecuali kalau dijual. Kalau dijual hasil perdagangan, nilai jualnya selama setahun, ya, kalau mencapai nisab emas dan perak 42,5 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Semua ayam sama telurnya, ya, dihitung berapa nilai jualnya selama setahun. Kalau mencapai 42,5 juta, wajib dia keluarkan zakatnya 2,5% sebagai hasil perdagangan. Nah ini harta perdagangan, ya. Harta perdagangan hampir sama nisabnya dengan emas dan perak, 42,5 juta aset dan keuntungannya, ya. Jadi kalau orang punya warung, ya, nilai warungnya itu 50 juta, ya.
itu dia berarti kena zakat ya. Ditunggu sampai setahun, berapa keuntungan yang dia dapat selama setahun dijumlahkan ya, baru dibagi 40. Itulah wajib zakatnya. Jadi kalau 50 juta tadi asetnya gitu kan, keuntungan yang dia ambil selama setahun gitu kan, ada 3 juta sampai setahun kali 12 berarti 36 juta ya. Berarti 86 semuanya udah. 86 juta, zakat yang dia wajib keluarkan adalah 2 juta berapa? 2.150.000 ya. Kecil ya. 86 juta 2 juta, kecil, nggak seberapa ya. 2.150.000. Harta hasil dagang nih, omset perusahaan, modal plus keuntungan, dikurangin hutang kalau dia ada hutang yang harus segera dibayar ya. Dibagi 40 zakat yang harus dikeluarkan ya. Hasil tambang, nah ini hasil tambang sama ya. Hasil tambang, berapapun hasil tambang yang kita dapatkan itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah ini saya sampai hitungan 100 triliun tadi itu hasil tambang kita yang banyak ya. Kita hasil minyak aja mencapai 1 juta barel per hari ya. 1 juta barel per hari 2,5%-nya berapa udah ya. Kalau harga minyak $50 per barel udah berapa ya, dikali 360 udah berapa, udah triliunan itu dah ya. Itu baru minyaknya doang ya. Harusnya Pertamina ngeluarin zakat ya. Kemudian rikas barang temuan. Nah ini barang temuan ya, yang saya sebutkan tadi, yang kita tidak perkirakan sama sekali. Apa beda barang temuan dengan hasil tambang? Kalau hasil tambang ada usaha, makanya cuma kecil 2,5% zakatnya. Tapi kalau barang temuan gede 20% ya. Wafir rikas al-khumus kata Nabi. Barang temuan itu wajib zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Ada lagi zakat profesi ya. Zakat profesi ini sebenarnya yang mencetuskannya adalah Dr. Yusuf Qaradawi ya. Jadi setiap orang yang punya gaji di atas nisab pertanian ya, di atas nisab pertanian tadi berapa? 630 kg. Harga beras berapa per kilonya? 7.000. 7 dikali 6, 66, 36, 42. Jadi kira-kira yang punya gaji 4,5 juta ya per bulan, dia wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Nah ini sebenarnya itu pendapat Dr. Yusuf Qaradawi ya. Jadi nggak usah nunggu sampai setahun gitu kan. Jadi setiap kali gajian keluarkan 2,5%, akhir tahun nggak perlu lagi keluarin zakatnya. Kecuali kalau nanti dia simpan ya, dia tabung terus gitu kan, mencapai 42,5 juta, setahun yang akan datang baru keluarkan zakatnya lagi yang 42,5 juta dari tabungan tadi ya. Jadi itu zakat profesi. Oke, di sini saya kasih ruang tanya jawab ya. Jadi kemana kita wajib? Nah ini zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah itu sebenarnya 2,1 kilogram ya. Cuman kita udah genapkan jadi 2,5 kilogram. Jadi kalau harga beras 10.000 ya, 7.000 kalau tadi 7.000 ya. 14 ya. 14 17,5 ya. Cuman sekarang orang kebanyakan ngitungnya udah 10.000 ya kalau untuk zakat fitrah. Jadi per kilonya itu 10.000, jadi 2,5 kilo 25.000 ya. Zakat sebaiknya dikeluarkan lewat lembaga. Kenapa? Supaya pertama ngikutin cara sahabat dan Rasulullah sendiri ya. Yang kedua distribusinya lebih merata ya. Karena kalau lewat lembaga dia udah punya program ya. Memberikan dampak nyata bagi peningkatan status mustahik. Kalau kita keluarkan sendiri mungkin zakat kita gak banyak, cuma 200.000, 300.000, kasihkan ke orang cuma buat rokok doang ya. Tapi kalau lewat lembaga gitu kan, ada ZIS di sini ya, ZIS Indosat gitu kan, lewat ZIS Indosat gitu kan ya, terkumpul dana 200 juta gitu kan, wah bisa kita kasih kepada orang yang mungkin gak punya pekerjaan, kasih 5 juta buat modal gitu kan, bisa. Kalau kita kasih sendiri nggak sanggup kita kasih 5 juta ya. Yang keempat, lebih enak bagi mustahik menerimanya. Mustahik pun enak dinerimanya karena bukan langsung dari orang yang memberi, dari perantara yaitu amil, yaitu ZIS tadi ya. Yang kelima, meningkatkan keikhlasan musaki. Musaki juga saat membayar dia nggak ada kepingin dihormati atau diapain ya. Kenapa? Karena ZIS cuma perantara ya, bukan dia yang menerima gitu kan. Tapi kalau kita berikan langsung kepada orangnya ya, paling tidak kita ngerasa oh jangan nanti
berharap suatu saat nanti ketemu saya, dia hormat sama saya. Oh, ini orang yang biasa ngasih saya zakat. Yang keenam, lebih tepat dalam penghitungan, karena ZIS udah punya orang-orang yang udah biasa ngitung zakat ya. Jadi lebih gampang. Kalau kita nggak tahu cara ngitungnya, tinggal kasih tahu berapa hartanya ya. Nah, ini wajib zakatnya sekian, udah bisa dihitung langsung oleh tim dari Bazis tadi ya. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Nanti silakan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas pemaparan materinya. Baiklah ibu sekalian, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gini Ustaz, Anda mau nanya, kalau uang warisan itu, misalkan kita dapat warisan itu boleh dizakatkan atau bagaimana? Harus dizakatkan atau tidak? Nah, terus kalau misalnya kita dapat undian nih misalnya dari televisi, dari perusahaan apa gitu, saat itu apa kita dizakatkan atau tidak gitu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab langsung ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan harta warisan. Jadi harta warisan itu yang menerima tidak harus mengeluarkan zakatnya, kecuali kalau dia simpan dan nilainya mencapai nisab 42,5 juta, setahun yang akan datang baru dia keluarkan zakatnya 2,5%. Yang terima tidak wajib keluarin zakatnya. Nah, masalahnya kadang-kala gitu kan, kita terima warisan ya, warisan. Ini orang yang meninggal yang punya uang itu, kita ragu jangan-jangan dia dulu nggak pernah ngeluarin zakat. Nah, kalau kita ragu-ragu, sebaiknya untuk menyelamatkan dia, keluarin dulu 2,5% dari total warisan tadi. Khawatir dia belum ngeluarin zakat, keluarin dulu 2,5%-nya, baru dibagi ya. Nah, setelah dibagi masing-masing udah dapat gitu kan. Kalau dia tabung ya, nilainya mencapai 42,5 juta ya, baru dia kena kewajiban setahun yang akan datang sebagai harta simpanan. Adapun hasil undian ini sebenarnya kebanyakan ulama di Indonesia udah memasukkannya dalam kategori rikas ya. Rikas itu barang temuan. Jadi wajib zakatnya adalah 20% ya. Kalau menurut saya adalah tetap dia harta simpanan kalau dia simpan. Ya. Kalau saya tetap dia harta simpanan kalau dia simpan. Jadi kalau dia simpan dan berlalu sampai setahun ya, dan nilainya melebihi nisab 42,5 juta, baru dia kena kewajiban zakat tahun depan ya, 2,5%. Kalau menurut saya ya. Tapi kebanyakan ulama di Indonesia udah memasukkannya dalam kategori rikas ya. Rikas ya. Karena undian itu kita dapatkan udah diperkirakan sebelumnya kan. Undian dari mana misalnya? Dari telepon gitu, ini dasar telepon kita dapat undian gitu. Bisa biar BCA gitu, dapat mobil gitu. Dapat tapi uang, kan tunai. kita udah ada usaha dulu, kita nabung di BCA Ya, kan. Dan kita udah berharap dulu. Wah, mudah-mudahan dapat undian gitu kan. Udah tahu kan. Beda barang temuan itu kenapa gede 20%? Karena nggak diperkirakan sama sekali. Dia nggak tahu kalau ada emas dalamnya. Ya. Kalau ini kebanyakan undian udah tahu kita ya. Udah tahu. Undian misalnya bisa jadi kan pegawai Indosat gitu kan, diundi siapa yang keluar gitu kan, dia kita udah berharap duluan, udah tahu ya akan diundi gitu kan. Keluar siapa yang keluar namanya dapat rumah gitu kan misalnya. Nah, ini kalau menurut saya adalah tergantung harta itu kalau dia simpan dan mencapai 42,5 juta, maka setahun yang akan datang baru dia keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau dia mau lebihkan ya silakan ya, infak ya. Lebihkan dari 2,5%. Kalau dia ragu-ragu, oh saya mau keluarin 20%, nggak apa-apa juga ya. Nggak masalah, semakin besar semakin baik. Tapi dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu bara'atul zimmah. Hukum asalnya adalah seorang itu bebas dari tanggungan. Jangan kita bebani sesuatu yang berat padahal dia belum tentu sebenarnya kena beban itu ya. Jadi artinya ringankan seringan mungkin ya.
Jangan kita beratkan, belum tentu dia kena kewajiban seberat itu ya. Jadi banyak orang yang undian masukkan 20% ya. Belum tentu, padahal belum tentu ya. Belum tentu. Ketimbang kita mewajibkan orang yang belum tentu kena kewajiban, lebih baik kita membebaskan orang yang belum tentu kena hak untuk dibebaskan ya. Lebih baik kita membebaskan ketimbang kita membebani ya. Jadi karena belum ada dalil yang mengatakan bahwa undian itu adalah masuk dalam kategori rikas barang temuan. Ya, itu yang bisa saya jawab ya. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, misalkan saya mempunyai rumah, mempunyai mobil, terus mempunyai beberapa lahan, tanah, kebun. Itu terkena zakat mal enggak gitu. Kedua, tadi disebutkan ada zakat hasil pertanian. Apakah berlaku juga untuk zakat hasil perkebunan? Karena sekarang kan banyak kayak perkebunan jenis kayu apa itu pasti gede kan itunya hasilnya. Mungkin dua itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa hukumnya kalau orang punya mobil, punya rumah gitu kan, terus ada juga lahan yang dia miliki. Apakah lahan itu kena kewajiban zakat atau tidak? Ini lahannya tergantung, lahannya dia gunakan untuk produksi atau enggak. Artinya kalau dia gunakan untuk produksi, misalnya pertanian gitu kan, dia tanemin, nah jadi hasil pertanian ya. Jadi hasil pertanian. Kalau dia bangun kontrakan kos sebagai hasil usaha berarti ya. Hasil usaha 2,5% dari total nilai yang dia dapatkan. Kalau itu mencapai 42,5 juta ya, itu batas minimalnya. Jadi kalau dia koskan gitu kan, ini dia bangun kos-kosan gitu kan, selama setahun hasilnya 50 juta, ya dia wajib keluarkan zakatnya sebagai hasil usaha sebesar 2,5% zakatnya ya. Tapi kalau dia nggak gunakan sama sekali sebagai tanah kosong saja gitu kan, nggak kena kewajiban zakat sampai dia jual nanti. Dijual 2,5% dia keluarkan zakatnya sebagai hasil perdagangan. Hasil perdagangan. Karena kita nggak tahu nilai tanah itu berapa kan. Jadi karena dia nggak produktif ya, maka dia tidak kena zakat sampai nanti dijual, hasilnya 2,5% kita keluarkan sebagai hasil perdagangan kalau nilainya melebihi 42,5 juta. Jadi itu. Kalau misalkan nilai tanahnya sendiri sudah melebihi 42,5 juta, itu kena zakat ya? Tidak kena zakat sampai dia ada produksinya, ada hasilnya. Sampai ada hasilnya ya. Kalau nggak ada hasilnya nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Dia nggak ada hasilnya ya. Jadi nggak kena kewajiban zakat. Sampai dia jual nanti baru dia kena kewajiban zakat. Atau dia tanemin hasil pertanian ya. Atau dia bangun sewaan, kos-kosan, nah ini berhasil kosnya ya. Itu yang dia keluarkan zakatnya. Kalau nggak ada hasilnya nggak kena kewajiban zakat. Itu bukan harta berkembang namanya ya, harta mati ya. Harta mati nggak kena kewajiban zakat. Dia jual ada hasilnya, hasil perdagangan ya. Kalau nggak ada hasil, nggak dibebanin seorang ya melebihi dari batas kemampuan dia nggak punya uang ya. Itu masih dalam bentuk tanah gitu kan. Masa kita bebankan uang harus dia keluarkan gitu kan? Enggak. Beda dengan emas dan perak. Kalau emas kapanpun bisa dijual, tanah tidak bisa ya. Kalau emas dan perak tetap dia kena kewajiban zakat walaupun belum dijual sama dia, karena emas kapanpun bisa diuangkan. Kalau tanah nggak setiap saat, belum tentu ada orang mau beli ya. Jadi nggak produktif. Jadi kan syarat harta yang wajib dizakat tadi harta yang berkembang, artinya produktif ya. Dia ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya nggak wajib zakat. Yang kedua tadi hasil perkebunan. Hasil perkebunan kan sama dengan hasil pertanian. Tergantung dia jenisnya apakah bertahan lama atau tidak. Kalau termasuk dalam perkebunan yang tidak tahan lama, sayur-sayuran ya, wortel ya, kentang gitu kan. Nah, ini nggak wajib zakat kecuali kalau hasil penjualannya selama setahun melebihi 42,5 juta. Maka dia wajib keluarkan zakatnya 2,5% dari nilai penjualan tadi ya.
karena sebagai hasil perdagangan ya. Jadi kentang, wortel dan semuanya itu sayur-sayuran selain daripada hasil pertanian yang tahan lama itu masuk dalam kategori harta perdagangan. Nilai jualnya mencapai 42,5 juta selama setahun ya, keluarkan zakatnya 2,5%. Ada lagi yang mau nambahkan? Terkait waktu sepertinya tadi dua pertanyaan. Oke. Baik rekan Ibuan dan akhwat sekalian, terkait zakat ini juga kita imbau kembali untuk yang ingin menyalurkan zakatnya sudah ada PKPU di Gedung C di lobi, atau melalui koordinator JIS gedung masing-masing yang sudah di email juga. Selanjutnya itu ada rak di depan itu yang ada artikel dan buku-buku panduan Ramadan, bisa diambil ataupun boleh dibawa pulang lebih dari satu, disalurkan di musola masing-masing daripada tidak terpakai gitu, bisa dimanfaatkan. Kita tutup saja kajian kita kali ini dengan melakukan doa penutup majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.